Halo Mang Cek Bicek, balik lagi di acara terkeren di YouTube saat ini, Ngobrolin Bengkel. Nah, Mang Cek Bicek kali ini kita sudah ada di salah satu SMK di Kota Palembang, yaitu SMK Mandiri yang letaknya ini di Kenten, Pak ya? Iya. Ya, di Kenten. Nah, sebelum kita mulai, kita mau minta perkenalan dulu nih. Oke, boleh Pak, perkenalan dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Tugino ST. Saya di sini sebagai kepala jurusan teknik sepeda motor. Oke. Nah, dan saya akan mengenalkan sekolah kita ini, sekolah yang hebat, Oke. ya, sekolah yang inovasi, Sip. yang Pak. terampil anak didiknya, ya. Saya akan mengenalkan ada 3 jurusan di SMK Mandiri Palembang Kenten. Oke. Yang pertama jurusan TBSM, Teknik Bisnis dan Sepeda Motor. Yang kedua Teknik Komputer Jaringan. Oke. Yang ketiga akuntansi. Oke, siap. Boleh sekarang boleh nih ke ini dulu, perkenalan dulu yuk. Namanya siapa yuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya David. Asal saya Kenten. Saya memilih sekolah ini karena saya Kelas berapa nih David? kelas 12 TBSM. Oke, boleh nih balik lagi ke Pak Tugino. Pak Tugino tadi ya? Iya. Nah, jadi bentar Pak. Tadi kan udah dijelasin nih Pak Tugino ya, tentang SMK Mandiri ya, tentang kejuruannya apa aja tadi kan. Nah, ini berarti sekarang ini ada di kejuruan teknik sepeda motor Pak ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau teknik sepeda motor itu lebih fokus ke apa nih Pak? Kalau untuk Bidangnya yang nih. untuk fokus kita, karena di SMK Mandiri ini khususnya untuk jurusan TBSM, yang pertama kita sudah TEPA Pak. TEPA itu Teaching Factory, berarti ada unit produksi. Ya, benar. Yang kedua, kita sudah alhamdulillah kerjasama dengan PT Tamrin Berades. Ya, pasti ya. Sudah 3 tahun lebih, hampir 4 tahun Pak. Dan untuk anak-anaknya yang Berapa masuk banyak nih sini, sudah, Pak? Kalau untuk di teknik sepeda siswanya itu kurang lebih 31 kelasnya. Ada berapa kelas kalau di SMK Mandiri ini, Pak? Untuk teknik sepeda motor Untuk ini? teknik sepeda motor ya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi kelas-kelas Pak. Oke, berarti Iya, ada 3 kelas ya untuk kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Iya. Oke. Kalau teknik sepeda motor ini berarti sejak ada SMK Mandiri ini kejuruannya sudah ada berarti Pak ya? Atau baru-baru ini? Kalau untuk SMK Mandiri ini awal bukanya tahun 2016. Berarti teknik sepeda motor sudah ada sejak itu Pak ya? Sudah ada Sudah tahun ada, ya? 2016. Oke. Kebetulan saya itu yang merintisnya, Pak. Oh, jadi orang Kebetulan pertama saya yang juga ya? merintisnya di SMK Mandiri. Dulu belum ada jurusan TBSM. Jadi cuman ada jurusan TKJ dengan AK. Berarti wong lamo Pak ya, Ya. di SMK Mandiri Pak ya? Setelah itu berapa tahun kemudian, 2 tahun jalan, itu kita mengajukan proposal ke pihak PT Tamrin Berades untuk kerjasama. Alhamdulillah Pak, 2018 kita. Jadi sekarang sudah di binaan Yamaha juga Pak ya? Alhamdulillah sudah Oke. binaan Yamaha. Oke, nih Ya. sekarang kita ke David nih. Pit, nah ini harus dijawab nih Pit. Ngapo milih SMK Mandiri? Karena saya ingin mewujudkan mimpi saya untuk bisa belajar memahami mesin lagi. Wes, tepuk tangan dulu. Apa bukan gara-gara dekat rumah ya? Bukan ya? Tapi memang pengen masuk ke SMK Mandiri. Iya. Dan kenapa pilih teknik sepeda motor? Nih Pit, Karena saya ingin memahami lagi. tentang sepeda motor. Iya. Oke, memang dari dulu senang dengan sepeda motor ya? Hobi ya? Hobi. Sepeda motor. Nah, berarti David ini dari kecil sudah hobi ngutak-ngatik motor. Jadi milihnya ke SMK Mandiri, khususnya di teknik sepeda motor ya. Nah, balik lagi ke Pak Tugino nih. Pak, kalau untuk ini kan kita lihat nih ada motor-motor modifikasi nih Pak ya. Nah, kalau untuk modifikasi ini
bagian dari teknik sepeda motor atau ini berdiri sendiri nih di apa SMK Mandiri atau memang ada program dari sekolah atau gimana? Untuk modifikasi itu untuk secara pembelajaran itu memang tidak ada untuk kurikulumnya. Tapi namanya anak SMK makanya harus penuh inovasi, Pak. Benar. Ya, jadi karena dia di bidang otomotif ya harus bisa modifikasi dari yang standar jadi dimodif. Ya, jadi harus kita nih inovasi selalu. Dan keduanya anak-anak tuh saya targetkan setiap tahun dia mempunyai inovasi. Karena untuk inovasi Pak kelas 11 dan kelas 12. Kalau kelas 10-nya belum untuk ke 10 ikut ya? Belum Pak kecenderungnya. Karena dia harus tingkat dasar mengenal daripada komponen maupun alat itu. Berarti kalau untuk yang di kelas modifikasi ini wajib ikut atau memang mereka nanti aku nggak mau ikut di modifikasi atau nanti kayak apa ya termasuk ekstrakurikuler atau bukan ini Pak? Kita gini Pak, itu di mata pelajaran untuk yang produktif itu namanya ada mata pelajaran itu PKK Pak. Apa itu Pak? Kreatif kewirausahaan. Jadi anak-anak itu ditargetkan walaupun toh bendanya kecil atau besar itu harus mempunyai daripada kreatif. kreatif Seperti miniatur. Kalau untuk yang seperti sepeda motor itu yang besar partainya kan. Jadi itu bisa jadi ya anak-anak ini bersokongan Pak untuk jadi ke motor satu. Supaya mereka bisa bertanggung jawab. Aku ini ngeluarin duit gitu. Berarti ini memang dari program sekolah juga ya mereka program sekolah Pak. Dan juga sebagai apa ya penilaian juga berarti untuk mereka nanti lulus itu Pak. Itu masuk penilaian dia pada saat hasil nilai evaluasi terakhirnya Pak. Gitu. Nah, ke David lagi nih. Fit, jawab ya. Sejak kapan senang modifikasi? Sejak aku umur umur berapa? 12 tahun. 12 tahun. Nah, pertama kali yang bikin David senang modifikasi itu apa tuh? Apa lihat dari orang, motornya keren nih, aku harus bisa kayak ini. Gimana tuh, Fit? Iya, sedikit. Lihat dari orang. Lihat dari orang jadi pengen belajar tadi ya, modifikasi. Masih ingat nggak dulu sebelum masuk sini, sebelum masuk SMK Mandiri pernah modif-modif juga nggak di luar? Sebelum masuk sini? Sebelum masuk SMK Mandiri, sebelumnya sudah pernah modif motor belum? Pernah ikut teman. Pernah ikut teman ya? Masih nggak motor apa dulu yang dimodif? Motor Yamaha bukan? Iya, Mio. Motor Mio, dijadiin apa dulu motor Mio-nya? Skuter ya, apa modif-modif ini ya, kayak ceper-ceperan dulu ya. Nah, oke. Sekarang balik lagi ke Pak Tugeno nih. Nah, kalau modifikasi ini memang project setiap tahun ada atau gimana Pak ini Pak? Kita memang setiap tahun diadakan walaupun yang kecil atau besar. Ya. Ini yang ketiga kalinya Pak sebenarnya. Berarti udah jalan lama juga Pak yang modifikasi tapi ini? kita nggak ikut kontes-kontes, cuman hasil karya anak bangsa gitu kan, supaya anak tuh keluar dari sini mempunyai daripada keterampilan, bisa mempunyai hasil produk tersendiri walaupun yang besar kecil kan. Itu. Jadi anak-anak tuh ditargetkan Pak untuk walaupun toh bukan modifikasi harus bisa menservis sepeda motor khususnya untuk Yamaha. Itu basicnya lah ya. Basicnya Tapi Pak. untuk tingkat tingginya mereka paham juga lah tentang modifikasi. Nah ini Pak, kalau untuk modifikasi ini motornya dari mana nih Pak? Motor yang dimodif ini memang motor sekolah atau gimana nih? Kalau untuk yang pertama awalnya tuh kita kasih contoh untuk motor sekolah Pak. Setelah pernah dimodifikasi punya sekolah, keduanya akhirnya ya konsumen yang di luar maupun guru maupun siswa terinovasi. Mereka akhirnya, mau juga akhirnya unit produksi jalan gitu. Nah, akhirnya dia nempak atau pesan dengan kita. Nanti kita kasih estimasi harganya berapa. Tergantung dia modifikasinya seperti apa gitu. Berarti selain memang motor milik sekolah, memang ada konsumen dari luar juga Pak? Iya Pak, terutama khususnya untuk guru Pak. Untuk guru ya? Kalangan kita nih untuk internal guru dulu Pak. Nah ini kan di sebelah kita ini ada nih Pak, contohnya Pak ya. Ini apa? Untuk mengumpulkan konsep itu gimana Pak? Apa sekolah pengen
tahun ini konsepnya kayak gini, atau ada pembahasan sama muridnya atau gimana tuh Pak? Yang jelas tuh pertama kita berkompromi atau bermusyawarah dengan para dewan-dewan guru yang ada di SMK Mandiri, khususnya guru produktif Pak. Karena guru-guru kita nih orangnya banyak inovasi juga. Dan keduanya setelah kita mempunyai program sudah ketemu tuh, kita kumpulkan dengan anaknya. Apa aja sih bahannya gitu. Nah, setelah mau nak pengen ditambah ya ditambah, kalau enggak ya sesuai konsep dengan guru yang mengajar tadi. Berarti melibatkan siswa juga Pak ya? Melibatkan siswa, kita harus melibatkan siswa Pak. Ya, itu karena apa? Outputnya memang untuk siswa kita. Gitu. Nah, ke David nih, Pit. Kemarin kan ikut ngerjain juga Pit ya, untuk yang motor di sebelah kita ini ya. Itu apa? Inspirasinya dari mana tuh Pit? Boleh tahu nggak? Mau ini kan motor apa nih? Bobber ya? Bobber lah ya. Itu kemarin dapat inspirasinya dari mana tuh? Dari guru juga. Dari guru juga. Nah, ini masih nggak motor Bobber ini bisa dijelasin dulu apa aja nih yang udah dimodif kemarin? Ini tangki custom. Terus Apalagi tuh? Secara ini aja yang kelihatan. yang kelihatan. Knalpot dimodif, apalagi yang dimodif dari ini? Ban. Oke. Ini basic motornya motor apa nih, Pit? Scorpio ya. Oke. Nah, ini kemarin ke Pak Tugino nih, boleh dijawab atau ke David nih. Untuk satu motor ini kemarin berapa lama Pak biasanya ngerjain? Targetnya kalau nggak ada halangan ya kita kurang lebih 3 bulan. 3 bulan ya? Iya. Itu 3 bulan termasuk ini ya, apa? Termasuk cepat atau lama itu 3 bulan itu? Sebenarnya kalau kita kerjain itu nggak nyampe 3 bulan Pak. Karena gini, saya inginkan memang untuk anak-anak khususnya untuk SMK Mandiri ini pada saat ini kan jam belajar Pak saya ngerjain. Bukan berarti tiap hari itu enggak. Enggak ya? Anak-anak itu kan ada pelajaran sifatnya adaptif normatif. Tapi pada saat nanti ketemu yang produktif, ini hasil dia berapa jam dia belajar itulah Pak. Jadi jam dia pulang, makanya ditargetkan. Memang kalau di tiap hari dikerjakan nggak nyampe 2 bulan atau 1 bulan lah. Oh berarti kalau mau ngerjain motor ini ada waktu-waktu tertentu Pak ya? Atau waktu tertentu ya? Iya. Tapi tetap di jam sekolah ya misalnya? Jam sekolah Pak, jam pulang dia pulang gitu. Tapi misalnya lagi belajar ini dia nggak nganggu pelajaran lain ya maksudnya. Nah jadi gini Pak, sistemnya kita kalau untuk mata pelajaran untuk produktif kita sudah blok Pak. Sifatnya blok pada saat hari ini jam pertama atau jam kedua, jam terakhir itu produktif. Nah besoknya nanti ya apa ketemu yang adaptif atau normatif. Jadi pelajaran umum gitu Pak. Nah ini kalau kita ngomongin modifikasi ini Pak, kalau masalah budgetnya gimana nih Pak? Apa ada memang dana khusus dari sekolah atau nanti CK lagi gitu? Atau ini tergantung duit sesuai pribadi dengan lagi? Siapa yang pesan Pak? Seandainya siswa pesan, berarti kan untuk masalah biaya itu siswanya. Untuk masalah misal motornya motor sekolah nih Pak? Atau biaya ada program? Sekolah, Pak. Oh biaya sekolah berarti ya? Karena kita harus mempunyai inovasi walaupun toh ini simpen satu lagi, besok nggak usah sama gitu. Oke, nah boleh dikasih tahu nggak Pak? Kalau motor yang satu ini habis berapa motornya? Kalau habis motor ini beda dengan engine Pak ya. Masuk lain dengan mesin Pak. Ya boleh. Ini kurang lebih ya 6 juta 8 juta. 6 juta itu dari duit sekolah semua Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Berarti tapi nggak memungkinkan motor-motor dari luar bisa juga dari sini Pak ya? Kebanyakan kita nih untuk servis, kalau untuk modifikasi itu ini Pak, karena kita belum berani keluar untuk kalangan untuk internet dulu. Tapi pernah ada juga Pak ya? Pernah ada. Dari guru-guru juga ya? Kadang mereka tuh memikir daripada budgetnya Pak. Oke, diminimalisir ya budgetnya. Makanya kalau bisa di press berapa gitu kan. Kan nanya dulu RAB-nya berapa habisnya. Boleh. Nah Pak, satu lagi nih Pak. Kalau motor yang di belakang kita ini motor apa nih Pak? Boleh ini project lanjutan atau gimana? Ini project lanjutan Pak. Oh yang lagi dikerjain Pak ya? Lagi dikerjain karena ini memang itu targetnya kemarin ini kurang lebih ini 5 bulan Pak. 5 bulan ya? Iya, karena ini juga motor sekolah. Jadi dibuat santai. Kalau untuk orang pesen kita dicepetin. Oh gitu ya. Nah ini tergantung pemesanan. Boleh kita Pit, boleh jelasin ini motor apa Pit? Awalnya basicnya. Motor apa nih Pit?
Vega. Vega. Nah, ini mau dibuat apa nih, Fit? Motor ini? Dibuat sepeda-sepeda motor gitu. Itu namanya apa kalau sepeda dia konsepnya? Sepeda kecil-kecil. Berarti main rangka-rangka kayak ini aja berarti ya? Iya. Oke, oke. Ini inspirasinya dari mana, Fit, kemarin, Fit? Memang Teman-teman juga. dari teman-teman juga. Berarti kompromi juga sama teman-teman. Berarti ini Pak ngelibatin guru-guru juga nggak, Pak? Kalau proyek-proyek kayak gini, Pak? Pasti Pak. Pasti ya? Pasti ngelibatin guru karena diambil kita mata pelajaran produktif Pak. Oke, Iya, sip. mungkin ya yang pertama guru untuk mengawasi seperti kita mengelas gitu ya. Kalau safety-nya nggak ini kan nanti hasil kerjanya nggak Oke, bagus gitu. benar. Sip. Pasti dilibatin. Terakhir nih Pak, ada harapan nggak untuk mungkin harapan sekolahnya gimana nih tentang modifikasi ini sama juga nih harapannya untuk Yamaha Tamrin apa Pak? Untuk Yamaha Tamrin untuk saat ini ya saya minta supportannya Pasti. ya Pasti untuk support, SMK Mandiri ya, apalagi sekarang Pak kurikulum Merdeka sekarang harus ditargetkan anak-anak itu mempunyai inovasi. Setiap tahunnya harus Karena apa? berinovasi, Pak, ya? Iya, kurikulum Merdeka tuh bakat minat anak tuh pengennya apa? Wah saya tuh pengen di bidang masing-masing Pak. Oke. Di sepeda motor, wah motor ini buat skuter, motor ini buat listrik. Itu. Jadi saya minta untuk PT Tamrin Berades karena untuk tahun depan ini Pak saya mau modifikasi lagi. Sip. Kalau ada donasi Pak tolong Wih, dikasih tahu Pak. Nanti kami Tapi pertimbangkan, alhamdulillah saya sudah pernah dikasih donasi itu Pak peralatan untuk bike clip. sip. Untuk kedepannya kalau bisa minta unit Pak. Pak. Oke, tepuk Gitu. tangan dulu yuk Pak untuk Yamaha Tamrin. Oke. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dulu Pak ya. Sama-sama. Kita udah dijamu nih di sekolah ini, udah mau ngobrol-ngobrol juga Iya. tentang modifikasi, tentang sekolah mandiri. David, makasih Pit ya Pak Tugino. Iya. Nah, Mas Bice, sekian dulu nih episode kali ini di SMK Mandiri bareng Pak Tugino dan David. Kita banyak ngobrolin masalah modifikasi juga di sekolah ini. Jangan lupa untuk tonton terus di YouTube Yamaha Tamrin. Jangan lupa komen, like, share juga ke teman-temannya. Yuk, see you, goodbye, bye-bye.